Saya luruskan lagi, yang saya anjurkan dan ingin mengajak masyarakat, ya, atau menyadarkan masyarakat, mari kita perangi penyebarannya, bukan memerangi penyebarnya. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, kalau kita menyerangi penyebarnya, berarti kita memerangi pelaku hoax, memerangi orang yang suka meneruskan hoax, memerangi orang-orang yang berbeda pemikirannya, kan gitu. Padahal tadi sudah saya bilang, hoax itu aja bisa ada terjadi berbagai macam. Nah, kalau kita perangi pelakunya, ya, atau kita anggap penyebarnya, maka kita sudah menjadi ada dua kubu. Yang satu kubu yang tidak suka atas penyebaran tersebut, yang satu kubu yang suka, ya kan? Nah, padahal yang suka ini atau tidak suka ini nanti kemudian terpecah lagi dengan kubu yang sesuai dengan kategori tertentu. Ya, kita nggak suka lagi di dalam kubu tersebut, kita juga pecah lagi, ya, bahwa kita nggak suka memerangi orang yang seperti itu. Nah, kalau kita memerangi orang yang saya memerangi, akhirnya terjadi kubu-kubu kecil-kecil, pecah. Sama kayak partai sekarang terjadinya, dulunya partainya cuma dikit, tetapi karena nggak sesuai pecah kan gitu kan ya. Oke, saya menggeserkan partainya, tetapi maksud dalam arti konsepnya, gitu loh. Nah, di sini kita jangan ke personal, oke? Tapi kita kontrol penyebarannya. Bah, kenapa bah? Misalnya sekalian aja ke personalnya, kalau orang udah salah, udah ketahuan, dia belum tentu sebagai pelaku utama. Bisa jadi dia hanya sekedar orang yang gadar, bisa jadi dia ternyata sekedar orang yang acuh tak acuh menyebarkannya, atau ketidaktahuan dia itu umpama karena tidak sengaja dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi tetap aja karena tadi ada ingin eksis, dasarnya selalu dia ingin eksis, dia melihat di situ, tetapi dia nggak cukup waktu ataupun nggak cukup mampu keilmuannya untuk mengolah, yang dia teruskan, biar bahwa dia lah menyebar duluan. Itu udah pasti tetap semua penyebarannya yang ini, selain penyebar hoax, adalah mereka ini orang-orang yang ingin eksis. Itu udah jelas, tipikal banget gitu loh. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lawan penyebarnya, pertama pada akhirnya saat kita sudah ketemu pelakunya, apa yang harus kita lakukan? Tuntut, bawa ke polisi. Bukan bahwa kemudian, Pak, kita orang benar, dia orang salah, masuk tolong diurus. Kan nggak begitu kan, kita harus melaporkan dulu, kita harus kasih tahu siapa kita dan sebagainya, dan kita harus yakinkan kepolisian, buktikan bahwa dia ini memang orang yang bersalah, buktinya apa semuanya. Selain itu kita harus bikin BAP, berita acara perkara, kemudian pelaporan untuk melaporkan dia. Panjang tahapannya, padahal belum tentu juga dia salah, tetapi effort kita sudah panjang. Buntut-buntutnya kalau ternyata dia tidak terbukti bersalah, akhirnya dilepas, ya kan? Satu. Yang kedua, saat kita sudah lebih ke personel, berarti kita bukan menciptakan efek jerah, tetapi hanya sekedar melakukan tindakan hukum. Berarti main hakim sendiri dong. Padahal udah ada kepolisian, udah ada aparat yang melakukan, udah punya tugasnya seperti itu. Dia sudah menjalankannya sesuai SOP, udah tahu siapa yang harus ditangkap, dan kemudian udah tahu dasar-dasar hukumnya. Bukan hanya sekedar tidak suka dan kemudian itu berbeda pemikiran sama yang masyarakat lain, kemudian ditangkap polisi, nggak gitu kan. Tetapi lihat dari faktor hukumnya. Nah, yang lebih menguasai polisi, ya sudah, biarkan polisi melakukan itu. Gitu loh. Ya, jangan kita, kembali saya ingatkan, jangan kita main hakim sendiri. Bukan ke sana. Dan di dunia digital bagaimana mau hakim sendiri, wong kita adanya ranahnya digital, ketemu juga enggak, kotanya berjauhan, kita kenal juga enggak, susah, dan kemudian kita nggak punya masa di kota tersebut. Panjang sekali effortnya. Tetapi yang bisa kita stop penyebarannya, nggak efektif loh, sangat efektif. Bayangkan, saat misalnya kepolisian kan sudah sekarang kerjaannya bagus ya, menangkap segitu banyak pelaku-pelaku, sering kan ditayangkan, diberikan efek jerah bahwa ini adalah pelaku pembuat hoax dan kemudian lain sebagainya, udah ditayangkan. Nah, sudah ketangkap, apakah kemudian hoax yang mendadak berhenti? Tidak kan, yang ditangkap pelakunya, tetapi hoaxnya ini jalan terus. Yang jalan sekarang kita hoax yang bertahun-tahun itu dan kemudian masih circulated ini ke kita, itu adalah hasil pembuatnya yang dulu sudah ditangkap, dia sudah jerah, mungkin udah insaf bisa. Tetapi penyebarannya ini, nah yang kita yang harus kemudian mengingatkan ataupun melakukan kontrol agar penyebarannya ini yang di stop. Entah di mana di titik stopnya itu selalu masih bermanfaat, gitu loh. Kalau kita nggak berhasil stop di sini, maka di grup yang selanjutnya yang menerima, dia bisa melakukan penyetopan. Nggak bisa stop di sini, dia melakukan penyetopan di sini. Siapapun, saat dia menyetop dan bisa meyakinkan kepada penyebarnya bahwa ini tidak benar, ini akan getuk tolar kembali kepada dia juga nggak enak hati kan, dia akan menegur kepada yang melakukan, itu salah lo pemberitaan ini. Karena saya tahu berita yang benar gini, malah asik kan, dia pengen tadinya tahu kepada pihak di sini,
ya yang tadi gitu, tapi kemudian kita mesti koreksi dan kita kasih tahu bahwa dia salah, dia akan menjadi penginformasi kepada grup yang satunya lagi, ke grup semula. Tetapi dengan suatu tahu tambahannya bahwa sekarang dia tahu bahwa berita itu salah. Nah, dia akan senang nih, Gadat ini senang punya kayak gitu loh. Justru itu kita manfaatkan cara berpikirnya dia yang pengen duluan, pengen memberitahukan, pengen yang lebih nggak ngerti. Nah, ini kita berikan bantuan, kita kontrol. Tetapi sekarang bahwa perilaku Gadat yang tadinya negatif itu kita bikin arahkan kepada hal yang positif. Oke? Bottom line, sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa yang kita perangi adalah penyebarannya, bukan penyebarnya.